warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eprida Dabayanti dari Prodi Sistem Informasi NIM 05165492, ingin mengerjakan tugas 1 Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab tugas 1, Pak. Soalnya adalah setelah saudara mempelajari materi pada sesi 1 dan 2, mengikuti diskusi dan mengerjakan tes formatif, kegiatan selanjutnya adalah mengerjakan tugas 1 dengan bobot penilaian yang cukup tinggi. Tugas tutorial 1. Buatlah video singkat maksimal 3 menit dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. 2. Anda boleh memilih salah satu fokus berikut: proses lahirnya Pancasila BPUPKI atau Piagam Jakarta atau PPKI. 2. Perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa: awal kemerdekaan, RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru, reformasi. Sini nomor 1 adalah proses lahirnya Pancasila BPUPKI, Piagam Jakarta PPKI atau PPKI. Sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, waktu tanggalnya itu 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan 10 sampai 17 Juli 1945. Tujuannya merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Penjelasannya, BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada 29 April 1945 sebagai bentuk janji kemerdekaan bagi Indonesia. Dalam sidang pertama 29 Mei sampai 1 Juni 1945, para tokoh nasional mengemukakan gagasan tentang dasar negara, antara lain Mr. Muhammad Yamin tanggal 29 Mei 1945 mengusulkan 5 asas. 1. Pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. 2. Profesor Dr. Soepomo tanggal 31 Mei 1945 menyampaikan konsep negara integralistik, menyatukan kepentingan individu dan negara. Ketiga, Ir Soekarno 1 Juni 1945 mengusulkan 5 dasar negara yang kemudian dinamakan Pancasila. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme, pri kemanusiaan. 3. Mufakat demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Pidato Soekarno 1 Juni 1945 menjadi awal lahirnya istilah Pancasila sebagai dasar negara. 2. Piagam Jakarta, waktunya tanggal 22 Juni 1945. Tujuannya menyusun rumusan kompromi antara berbagai pandangan nasionalis dan Islam. Penjelasannya, setelah sidang pertama BPUPKI dibentuk panitia 9 terdiri dari tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, Yamin, Agus Salim, Abi Koisno, Jorosoejoso, Kiai Haji Wahid Hasyim, dan lain-lain. Hasil kerja mereka adalah Piagam Jakarta yang berisi rumusan awal pembukaan UUD 1945. Dalam Piagam Jakarta, sila pertama berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Piagam ini dianggap sebagai kompromi politik antara kelompok Islam dan nasionalis, serta menjadi cikal bakal rumusan Pancasila final. 3. Sidang PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, itu tanggal 18 sampai 22 Agustus 1945. Tujuannya menyelesaikan pembentukan negara dan pengesahan dasar negara. Penjelasannya adalah PPKI dibentuk pada 7 Agustus 1945 menggantikan BPUPKI. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertama pada
tanggal 18 Agustus 1945 dan menghasilkan keputusan penting. 1. Mengesahkan UUD 1945 termasuk Pancasila sebagai dasar negara. 2. Memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat KNP sebagai lembaga legislatif sementara. Dalam sidang ini, sila pertama Piagam Jakarta diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan demi persatuan bangsa agar semua agama dapat diterima dalam satu negara yang inklusif. Kesimpulannya adalah proses lahirnya Pancasila berlangsung bertahap dan melalui musyawarah, yaitu 1. BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Hasil utamanya adalah gagasan awal dasar negara Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila. 2. Panitia 9 tanggal 22 Juni 1945. Hasil utamanya adalah Piagam Jakarta, rumusan awal Pancasila dengan sila pertama berbasis Islam. 3. PPKI tanggal 18 Agustus 1945, pengesahan UUD 1945 dan Pancasila final sebagai dasar negara dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Sekian penjelasan dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.